ia masih berada di level yang sama. Sementara itu, sang protagonis menatap telapak tangannya sendiri, bergulat dalam pikirannya apakah mengungkapkan kekuatan yang ia miliki adalah sebuah kesalahan, dan siapa sebenarnya yang harus disalahkan atas kenyataan bahwa di Abyss ia hanya pernah bertemu dengan para petarung yang jauh lebih kuat. Pemuda itu kemudian berucap bahwa dirinya memang sedikit berbeda dalam mengendalikan kekuatan, dan aku harus menunjukkan pada mereka beberapa kekuatanku. Emily yang menyaksikan terperangah, bertanya apakah ia melakukannya dengan sengaja. Jawaban yang terdengar adalah bahwa ia tidak boleh menarik perhatian yang tidak perlu, sebab itu bisa menampakkan esensi dirinya, dan bahwa bumi sama sekali berbeda dengan Abyss. Di sini ada aturan-aturan tersendiri yang harus ditaati. Sosok monster raksasa muncul di depan sang protagonis saat ia menjelaskan bahwa di Abyss, ia bisa menemukan lawan-lawan tangguh kapan saja dan bertarung sepuasnya, sedangkan di bumi semua hal semacam itu berada dalam pengawasan yang ketat. Kai menatap lurus ke depan sambil berkata bahwa kesempatan untuk naik peringkat hanyalah hak bagi Hunter, berperingkat B, dan seorang Shireng tidak bisa melompati tahapan begitu saja. Ia menambahkan bahwa demi mencapai rank hero dan menjadi terkenal seperti yang ia rencanakan, ia harus memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan Hunter rank hingga batas tertinggi. Seorang pria berkacamata lalu menoleh padanya, mengatakan bahwa semua pengukuran telah selesai, dan ia diminta menunggu di asrama sampai hasilnya keluar. Protagonis berdiri membelakangi pria itu, dan dengan nada tenang menyebut bahwa setidaknya ia akan mendapatkan peringkat rank B. Seorang pengikutnya kemudian menimpali bahwa peralatan manusia di sini masih tergolong rendah. Seorang dokter mengangkat telepon dekat wajahnya, bola kristal berkilau di belakangnya, lalu menghubungi pihak klan. Ia memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia membawa sebuah kasus yang menarik perhatian mereka. Di layar tampak foto Max yang terdaftar sebagai Hunter rank B. Sang protagonis berkomentar bahwa Max benar-benar cerdas menyembunyikan kemampuannya. Protagonis meraih perangkat itu dan berkata bahwa aku bisa melihat sendiri peringkat yang diberikan padanya. Lalu bertanya, apakah ia harus menekan tombol yang benar? Keringat mulai membasahi wajahnya saat di layar muncul foto dirinya dengan catatan C+ rank dan usia yang tercatat 57 tahun. Kai terkejut dan mempertanyakan apa maksud dari usia itu, mengapa tertulis demikian. Richard yang berada di belakangnya mengumpat dan bertanya, apakah semua ini sudah selesai? Protagonis lalu mencoba menenangkan dengan menjelaskan bahwa dalam 30 tahun terakhir, rata-rata jumlah mana Hunter memang meningkat drastis, sedangkan usianya yang sebenarnya masih 28 tahun. Kai dan Max menoleh ke belakang, sementara sang kapten menatap lurus ke depan. Saat ditanya apa yang ia inginkan, kapten menjawab bahwa ia sudah mengatakan akan memberikan balasan atas jasanya menyelamatkan hidupnya. Ia lalu menambahkan bahwa karena protagonis baru kembali setelah 30 tahun, mungkin ia tidak punya tempat untuk ditinggali. Richard pun membuka suara, menawarkan rumahnya untuk ditinggali selama yang diinginkan. Mereka semua terdiam menatap ke depan, sementara di jalanan mobil-mobil terus melintas, termasuk sebuah mobil mewah yang bergerak perlahan. Protagonis sempat ditanya, apakah ia merasa kapten itu mencurigakan. Kai bertanya balik dalam hal apa, dan jawaban yang terdengar adalah bahwa kapten tiba-tiba bersikap terlalu sopan. Seorang pemuda pirang menyilangkan tangan di dada ketika Max ditanya apakah ia mencurigainya hanya karena ia manusia. Max menjawab sama sekali tidak. Sang penyihir menutup mata, lalu ditanya apakah ia masih ingat saat aku mengalahkan sang serigala. Ia mengangguk, berkata bahwa bagaimana mungkin ia melupakan hari itu. Hari ketika Dewa Abyss dan kedatangan Sang Master adalah momen ketika keputusasaan menyelimuti seluruh Efesus. Protagonis mengakui hal itu benar, dan ia pun tidak akan pernah melupakannya. Dalam pikirannya terbayang para goblin yang berlutut di hadapannya ketika mereka berkata bahwa mereka menyambutnya dengan hangat, dan ia berjanji akan membalas budi karena mereka telah menyelamatkannya. Para monster di depannya membuka mulut dan seorang goblin berteriak bahwa mereka sudah menyiapkan pemandian asam slime yang akan mengelupas kulit kasar sekaligus meredakan lelah. Goblin-goblin itu bahkan mengangkat bayi-bayi mereka, memohon agar sang tuan konstelasi menerima pengorbanan budak bangsawan mereka. Protagonis menolak dengan tegas, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak senang dengan itu dan meminta mereka menjaga budak mereka sendiri dengan lembut. Max tampak terguncang, tidak percaya dan bertanya apakah itu benar-benar merepotkannya.
Protagonis menjawab bahwa memang tidak bisa dihindari karena perbedaan budaya yang terlalu jauh. Richard berdiam diri sambil mendengarkan, dan Kai menambahkan bahwa bagaimanapun juga, pria ini pasti juga ingin membalas budi karena telah diselamatkan. Max menjawab sinis bahwa meskipun mereka ras yang serakah, menyebalkan, dan tak mampu sihir, namun mereka tetap mengenal rasa terima kasih. Protagonis menatap lurus ke depan, lalu mengingatkan bahwa pada kenyataannya, dirinya juga seorang manusia. Mendengar itu, pengikutnya segera meminta maaf. Lampu depan mobil menyala terang, dan saat kapten ditanya namanya, ia menjawab bahwa mungkin mereka tidak tahu, namun keluarganya sangat dikenal di kalangan bisnis. Richard menoleh pada Kai dan bertanya apa maksudnya, tapi Kai hanya menggeleng dan menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Sang protagonis pun mengalihkan pandangan, sembari bergumam lirih tentang siapa sebenarnya dirinya. Keringat mulai menetes di wajah Richard. Kai kembali bertanya, "Di dungeon itu, kudengar seseorang berkata kalau mereka akan memberikan seluruh kekayaannya pada orang yang menyelamatkan mereka." Sang protagonis lalu tersenyum dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah gurauan. "Aku tidak menginginkan sebanyak itu darimu." Namun pria pirang berkacamata tak tinggal diam. Ia mendesak agar sang protagonis menyebutkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Seseorang memperhatikan mobil-mobil yang melintas, ketika Kai menjawab dengan tenang bahwa kebutuhannya hanya sepele. "Bantu aku beradaptasi." Setidaknya, sampai ia bisa menyesuaikan diri kembali. Ia menambahkan bahwa dirinya terlalu lama terjebak di dalam jurang abis, sehingga tidak akan mudah baginya beradaptasi dengan kehidupan di bumi. Pria berkumis mengernyit, sementara sang kapten merentangkan tangannya lebar dan menyatakan dengan tegas bahwa sejak awal ia sudah menawarkan rumahnya untuk ditinggali selama yang diinginkan. Kai dan Max menatap ke depan ketika sang kapten menambahkan bahwa itulah satu-satunya cara ia dapat membalas jasa sang penyelamat, dan jangan pernah meremehkan Richard Parker. Sang protagonis kemudian menoleh pada pengikutnya, yang bertanya dengan ragu apakah memberikan hanya sebuah rumah terdengar terlalu angkuh. Sebuah mobil merah melintas ketika ia menjawab bahwa memang sudah biasa di bumi, karena memiliki rumah besar adalah kebanggaan tersendiri, berbeda dengan kerajaan tempat Max berasal. Namun, seketika ketenangan itu terganggu ketika sebuah mobil merah tiba-tiba memblokir jalan mobil hitam mereka. Semua mata tertuju pada arah yang sama. Kai bertanya, "Apakah ini yang kau maksud saat kau bilang akan menjaga penyelamatmu?" Namun Richard menepisnya dan justru balik bertanya apa yang sedang terjadi. Sopir menoleh ke arah kapten, mengatakan bahwa ada orang gila yang sengaja menghalangi jalan. Richard terkejut dan cemas, sementara sang protagonis mengerutkan kening, menduga bahwa ini mungkin sebuah upaya menghabisi. Ia berbisik bahwa kemungkinan ada konstelasi jahat yang sudah mengetahui identitasku. Max memalingkan wajah, lalu Kai menegaskan bahwa itu tidak mungkin, karena jika memang benar, makhluk itu pasti sudah menampakkan diri. Pengikutnya menawarkan diri untuk turun tangan, tetapi sang protagonis menahannya. Mereka harus melihat lebih dulu siapa sebenarnya orang yang nekat menghadang. Keduanya keluar dari mobil, pandangan mereka tertuju pada sosok yang berdiri di balik mobil merah. Protagonis berkomentar lirih, ia tidak pernah menyangka akan melihat mobil seperti itu di tengah gurun, lalu menambahkan bahwa mungkin ini memang sangat khas orang Amerika. Kai segera bertanya, apakah Max bisa mengenalnya? Tidak, Master. Bill menyesuaikan kacamatanya dan menjawab singkat bahwa memang ada sesuatu, dan ia berbeda. Sekilas terlihat pakainya, dan Bill menatap tajam lalu sang penyihir dengan cepat menyimpulkan bahwa, meski ia masih manusia, kekuatannya jauh melampaui manusia biasa. Protagonis sedikit terpaku, mendapati wajah pria itu tampak Asia, samar-samar mengingatkannya pada seseorang yang familiar. Mereka berdiri berhadapan ketika akhirnya pria itu bersuara. Richard yang berdiri di belakang Kai bertanya, "Bukankah kau Dragon Huang?" Pria di depan mobil merah itu mengangguk, lalu balik bertanya, "Siapa dirimu, nak?" Jawabannya datang, bahwa namanya Richard Parker. Bill lalu bertanya Parker, "Kau putra bungsu dari keluarga Parker ya?" Richard menjawab dengan suara lantang, "Iya, itu benar." Bill berjalan melewatinya, menyebut bahwa Alex cukup khawatir tentang dirimu yang menjadi seorang hunter. Kapten buru-buru menyangkal, "Itu tidak ada hubungannya denganku." Bill tertawa mendengarnya, mengakui kebenaran ucapannya, dan menegaskan bahwa setiap orang bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan. Pria asing itu berhenti tepat di depan protagonis, menatap lurus penuh kejutan. Ia mengaku tidak menyangka,
tapi ternyata memang benar yang berdiri di hadapannya adalah Kaukai. Protagonis terdiam, tak percaya, mulutnya hampir berbisik bahwa itu mustahil. Ia membayangkan Bill dengan kacamatanya, lalu menduga bahwa orang di depannya adalah pemimpin klan Master Hyung Bill. Tatapannya semakin tajam ketika mendengar sang pria membenarkan. Pada waktu yang sama menambahkan bahwa ia memang mendengar rumor kehadirannya. Mereka berdiri berhadapan saat pria berkacamata itu berkata lirih bahwa sudah lama sekali mereka tak berjumpa. Orang-orang yang berdiri di sekitar mobil terperangah, sementara salah satu dari mereka bertanya apakah benar dia adalah pemimpin klan Master Hyung. Max menundukkan pandangan dengan hati-hati, Richard terbuka mulutnya karena kaget. Sementara pria itu tetap menatap lurus ke arah protagonis tanpa bergeming. Kapten buru-buru menyela, berdiri di antara mereka dan meminta maaf. Lalu bertanya pada sang Master Bill, apakah keduanya saling mengenal? Jawaban singkat keluar, ya, mereka memang saling mengenal. Nama itu kembali terngiang di benak Kai, membuatnya terdiam sesaat. Di belakang mereka, pria-pria berbaju rapi berbisik terkejut, mengakui bahwa yang berdiri di sana benar-benar seorang hunter peringkat S. Sang protagonis mengalihkan pandangan, pikirannya penuh kecemasan ketika teringat kabar bahwa Bill baru saja menikah lagi bulan lalu, dan itu adalah pernikahannya yang ke-19. Seketika, bayangan sebuah teratai dengan tulisan yang tak tertandingi melintas dalam benaknya, menimbulkan kebingungan. Pria itu hanya mengusap belakang kepalanya, lalu menyarankan agar Kai tidak terburu-buru, karena kekuatan mereka bahkan belum sanggup menaklukkan dungeon peringkat B. Dalam hati sang protagonis bertanya-tanya, benarkah pria ini pemimpin klan yang selama ini ia kenal? Bayangan monster bersayap berkelebat di langit, sementara narasi mengingatkan bahwa sejak tahun 2011 serangan dari konstelasi jahat mulai meluas di seluruh dunia, dan jiwa-jiwa manusia tidak lagi sama. Sayap para monster terbuka, raungan mengerikan menggema, dan dari mulut mereka terpancar cahaya mematikan yang menembus tubuh-tubuh raksasa itu. Saat itulah dijelaskan bahwa masa itu dikenal sebagai bencana tunggal, masa ketika seluruh klan pemburu di kota bangkit bersatu untuk melawan ancaman. Seorang pria mengangkat tangannya dan dijelaskan bahwa bahkan pemimpin dari Yang Agung dan Tiada Tanding juga turut merespons panggilan itu, melakukan segalanya demi menyelamatkan negara. Pria berkacamata itu mengangkat tangannya di hadapan reruntuhan, dan sosok-sosok siluet tampak berdiri di balik puing-puing. Ditegaskan bahwa berkat pengabdian para pemburu seperti dirinya, Republik Korea akhirnya mampu menyingkirkan ancaman penjajahan yang nyaris menghancurkan negeri. Bill sang pemimpin berbalik, mengakhiri kata-katanya dengan dingin, namun seseorang memanggilnya dengan sebutan pemimpin. Bill menambahkan dengan suara tegas bahwa mereka telah melakukan semua yang bisa dilakukan. Mereka melindungi semua yang bisa dilindungi. Ia memeluk rekan-rekannya, menegaskan bahwa merekalah para pahlawan sejati. Kilatan cahaya menyertai kata-kata itu, seolah menekankan arti kata pahlawan. Sebuah lembaran menampilkan foto para pejuang dengan keterangan bahwa krisis telah diatasi, dan pemerintah menyampaikan terima kasih pada para pemburu yang bertarung di garis depan. Namun dijelaskan pula bahwa semua pemburu yang melawan ancaman itu hanya diberi gelar pahlawan, tanpa imbalan lain yang layak. Di dalam sebuah gedung rumah sakit, seseorang bertanya, mengapa ia tak bisa keluar. Bill berdiri di hadapan seorang pria yang menjelaskan bahwa mereka tak mampu membayar biaya perawatan, karena sihir penyembuhan tak termasuk dalam jaminan asuransi. Pria itu kembali bertanya dengan nada getir, bahkan menyebut mereka sebagai makhluk aneh. Bill sang pemimpin klan pun bertanya tentang kompensasi bagi para pemburu yang terluka, namun jawaban yang datang penuh penolakan. Mereka menyebut bahwa luka serpihan itu tidak berasal dari monster, menegaskan bahwa pria itu sendiri tentu paham betapa sulitnya menemukan pemburu yang mampu membiayai perawatan jangka panjang. Bill menahan amarahnya, lalu berkata bahwa semua itu telah mengubahnya. Ia akhirnya pindah ke Amerika, negeri yang memperlakukan para pemburu dengan lebih baik. Protagonis terdiam, menatap ke depan dengan rasa takjub ketika Bill melanjutkan kisahnya, bahwa di sana ia mendapat dukungan, memburu monster, bahkan mempromosikan perusahaannya hingga tampil di televisi. Semua itu terjadi sedikit demi sedikit, namun mengubah hidupnya. Sebuah mobil berhenti di gurun. Seorang pria bertanya, berapa banyak harta yang kini dimiliki Bill? Jumlah yang bahkan anak orang kaya pun tak sanggup menolak. Lalu pria itu bertanya lagi, apakah Kai tahu di mana ia tinggal sekarang? Lalu menambahkan bahwa ia tinggal di Hunter Hills.
Bill yang duduk berhadapan dengannya menegaskan apakah pria itu benar-benar tak tahu bahwa Hunter Hills adalah kawasan terkaya di Los Angeles. Pria berkacamata menimpali bahwa pria itu memang tak banyak berubah, tetap sama seperti dulu. Keringat mulai membasahi wajah lawan bicaranya. Sebuah surat tergeletak di atas meja. Sang pemimpin klan bertanya siapa lagi yang sanggup menghilang hanya meninggalkan secarik kertas. Ia menyinggung tentang latihan di Abyss, lalu mengingat kembali wajah rekan-rekannya yang berdiri di sisinya. Bill mengaku bahwa ia tahu pria itu memang gila dalam berlatih, tapi tak pernah menyangka kegilaannya bisa sejauh itu. Seorang pria di sampingnya menimpali bahwa seharusnya ia sudah dibawa ke rumah sakit sejak awal. Max dan Kai memandang ke depan dengan tegang ketika Bill menambahkan bahwa sebagian orang bahkan sempat hendak mengumumkan kematiannya, karena hanya segelintir saja yang mampu kembali hidup-hidup dari Abyss. Pria itu bertanya dengan suara serak apakah itu benar. Pria berkacamata mengerutkan kening, menjelaskan bahwa klan bahkan sudah bersiap mengadakan upacara kematian untuknya, dan betapa terkejutnya ia saat melihat nama pria itu tercatat dalam daftar orang-orang yang berhasil kembali dari Abyss. Richard terdiam dengan mulut ternganga saat namanya disebut. Bill mendekat, menegaskan bahwa ia lupa menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan pria itu di dalam mobilnya. Bayangan kelam menyelimuti wajah sang kapten ketika ia menjawab bahwa Kai telah menyelamatkan nyawanya, dan ia hanya ingin berterima kasih. Bill tersenyum kecil, mengacak rambut pirang, lalu mengatakan bahwa ia sempat mengira pria itu membawanya ke kediaman keluarga Parker untuk mencemarkan nama baiknya atau semacamnya. Ternyata semua ini demi tujuan mulia. Bill pun meminta maaf, lalu mengucapkan terima kasih. Mobil-mobil itu perlahan mendekati Los Angeles. Protagonis menatap keluar jendela saat sopir ditanya apakah ia mendengar, lalu diperintahkan untuk mengubah tujuan. Bukan lagi ke rumah Richard, melainkan ke kediamannya. Sopir menjawab dengan mantap bahwa ia mengerti dan akan mengantar dengan sebaik mungkin. Sebuah iklan bergambar seorang gadis terpampang di jalan, dan Kai termenung, menyadari bahwa benar sudah 30 tahun berlalu. Jalanan kini dipenuhi mesin-mesin modern. Mobil berhenti di depan gedung megah bertuliskan City of Angels. Pria berkacamata menoleh ke samping. Sementara dijelaskan bahwa sejak gerbang terbuka, kota itu dibanjiri para pemburu kaya dan ternama, klan-klan besar, bintang-bintang baru yang ingin bergabung, hingga orang-orang yang melihat para pemburu hanya sebagai ladang bisnis. Los Angeles pun kini menjelma kota terpadat di muka bumi. Mobil melaju di jalanan, dan pria itu melanjutkan kisahnya. Ia berkata akan meneruskan cerita sejak kedatangannya di Amerika, ketika ia meminta agar dirinya menjadi orang pertama yang mendengar kabar tentang siapa saja yang berhasil kembali dari Abyss. Ia bahkan pernah mengancam, jika satu nama saja terlewat, ia tak akan ragu pindah ke negara lain. Mobil melintasi sebuah gedung tinggi ketika, sungguh menyenangkan mendapat laporan dari FBI dan CIA. Mereka memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak, mereka akan rugi jika aku pergi ke negara lain. Ucapannya itu terlepas begitu saja saat ia menatap keluar jendela, menyebut bahwa rumahnya terasa luar biasa, sebesar stadion Olimpiade. Sang protagonis menoleh ke arah Richard, yang kemudian menjelaskan bahwa bangunan-bangunan besar itu sesungguhnya bukan untuk pamer, melainkan diperuntukkan bagi para staf dan pegawainya. Namun pria itu kembali bertanya, dan kali ini, Kapten menjelaskan bahwa rumah Dragon Huang atau Bill masih jauh di dalam wilayah tempat ini. Di hadapan mobil, menjulang sebuah gedung bertingkat. Kai menyandarkan pipinya ke kaca jendela, menanyakan apa bangunan itu. Mobil-mobil lain melintas melewati air mancur, dan dijelaskan bahwa mereka adalah pemegang tiket. Kai terheran, bertanya jenis kupon apa itu, sebab jelas ini bukan bank. Bill, yang duduk di depannya, menjawab bahwa untuk bisa menemui dirinya sekali saja, orang-orang membutuhkan tiket. Protagonis pun bertanya mengapa hal itu dilakukan. Barisan orang yang panjang terlihat menunggu, dan pemimpin klan menjelaskan bahwa semua orang itu datang memohon kesempatan. Kai menatap ke arah lain, bingung, dan bertanya kesempatan macam apa yang dimaksud. Pria itu membetulkan kacamatanya, mengatakan bahwa kesempatan itu bermacam-macam, dan ia akan menjelaskannya kelak. Seekor hewan mencengkeram tanaman, membuat Kai mengumpat dalam hati, merenungkan apa yang sebenarnya terjadi dalam 30 tahun terakhir. Taring hewan itu menggigit batang bambu, hingga muncul pikiran liar bahwa mungkin saja pemimpin klan itu pernah masuk ke dalam jurang kegelapan dan berhasil kembali. Mereka berhenti di depan kandang panda, dan Kai spontan bertanya, apakah binatang itu kau curi? Bill menoleh,
lalu menjelaskan bahwa panda itu adalah hadiah dari pemerintah Tiongkok. Bahkan dengan nada dramatis menambahkan bahwa pihak Tiongkok memohon kepadanya sambil berlutut agar ia berkenan menerima kiriman itu. Protagonis hanya menatapnya dari kejauhan, tak bisa sepenuhnya percaya. Saat itu, pemimpin klan menjentikkan jarinya, mengatakan bahwa Kai tidak tahu karena kau berada di dalam jurang abyss sejak itu. Kai menimpali dengan pertanyaan, mengapa pemerintah Tiongkok begitu khawatir? Seketika kemudian, beberapa pria bersetelan rapi berlari maju, berdiri di hadapan pemimpin itu. Bill bertanya apakah semua sekretaris telah hadir, dan dijawab ya. Lalu ia membuka mulut lebar-lebar, memberi perintah, mulai dari sekarang, bawakan guru-guru terbaik padaku. Ia menunjuk ke arah sang protagonis, menjelaskan bahwa Kai harus diajari politik, ekonomi, budaya, hukum, sejarah modern, pendidikan sosial, dan masih banyak lagi. Lampu depan mobil berkilat, membuat Richard bertanya, apakah Bill yakin dengan semua ini? Sang pemimpin hanya menjawab bahwa ini adalah kesempatan emas untuk bertemu dengan Dragon Huang, mulut kapten ternganga. Sementara sang sopir menambahkan bahwa banyak orang rela menunggu berbulan-bulan demi bisa mendapat kesempatan yang sama. Seorang pemuda berambut pirang yang berasal dari keluarga ternama merasa terhina. Ia bertanya mengapa dirinya juga harus memohon untuk kesempatan semacam itu. Keringat mulai membasahi wajahnya, dan ia menambahkan bahwa ia merasa seolah menua setahun dalam setiap menit. Dari arah gedung bertingkat, terdengar suara keras yang memerintahkan agar Kai segera dicarikan guru terbaik dalam politik, ekonomi, budaya, hubungan internasional, dan sejarah modern. Para sekretaris terpaku, tetapi segera menerima perintah lanjutan agar Kai juga diberi penjelasan tentang siapa saja bintang terkenal saat ini, tren yang sedang berlangsung, serta seluruh pengetahuan umum. Bill kembali membuka mulut lebar, menyimpulkan bahwa Kai harus mempelajari segalanya. Di belakang mereka, seorang pria bersetelan rapi menghentikan langkah, meminta maaf sambil bertanya, apakah beban ini tidak terlalu besar, dan apakah ia boleh tahu alasannya. Pemimpin klan menoleh, menanyakan namanya. Ia menjawab bahwa dirinya adalah sekretaris ketujuh Anda, Jackson. Bill lalu menatap tajam dan mengatakan bahwa ia dipecat. Ekspresi Jackson seketika hancur, ketika Bill menambahkan bahwa ia membayar mahal bukan untuk mendengar pertanyaan bodoh, melainkan untuk memberinya pekerjaan yang menyusahkan. Wajah para sekretaris lain mulai basah oleh keringat. Bill menatap mereka sambil bertanya, apakah kata-katanya terdengar seperti lelucon, dan semua orang menjawab tidak. Bill lalu menunjuk seorang pria lain yang dikenal sebagai sekretaris keenam, sang cerewet, menuduhnya lalai karena ia memberi perintah untuk mengundang semua model Playboy ke pestaku, tapi kau melewatkan satu orang, CEO NIM itu. Kai hanya berdiam diri. Sekretaris itu mulai mencari alasan, melanjutkan atau kau ingin melaksanakan perintah yang kuberikan. Dengan gugup sekretaris itu berseru bahwa ia akan melaksanakan perintah Anda, lalu Bill memerintahkannya segera laksanakan perintah. Setelah itu, Bill berbalik menatap Kai dan mengatakan bahwa kini mereka bisa memikirkan segalanya dengan tenang. Kai menoleh dengan sopan, namun wajahnya kembali dipenuhi keringat saat ia menyebut bahwa sang pemimpin telah berubah menjadi sangat menyebalkan. Pemimpin klan mendekat, Kai menyilangkan kedua tangannya, bertanya, bagaimana mungkin kau memecat seseorang hanya karena satu kesalahan? Bill balik bertanya, apakah Kai tahu berapa banyak ia membayar para pegawainya? Ia lalu menunjuk Jackson yang kini menjadi mantan sekretaris ketujuh, memanggilnya untuk maju. Jackson menjawab bahwa ia mendengarkan. Bill berhenti di hadapannya, menanyakan sudah berapa lama ia bekerja. Jackson menjawab, 2 minggu. Bill kembali bertanya berapa banyak yang sudah ia hasilkan selama itu, dan Jackson menyebut sekitar $230.000. Kai hanya menyilangkan tangan, menyaksikan percakapan yang semakin tidak masuk akal itu. Pemimpin klan itu bertanya, apakah sang protagonis benar-benar memahami berapa besar bayaran yang ia berikan. Namun, sang protagonis justru balik bertanya, apa hubungannya jumlah gaji dengan pemecatan mendadak? Dengan nada tegas, sang pemimpin menjelaskan bahwa ia sudah memperingatkan sejak awal memperkerjakan mereka. Para sekretaris hanya mendengarkan mereka bicara. Sementara sang pemimpin menambahkan bahwa ia membayar gaji tertinggi, namun dengan syarat satu kesalahan saja berarti pemecatan, dan semua orang sudah mengetahui aturan itu. Protagonis berdiri tegak di hadapannya, menyatakan bahwa semua ini sudah cukup dan ia merasa kecewa.
Saat itulah Bill menoleh kepada Jackson dan menyatakan bahwa ia dipekerjakan kembali. Jackson segera mengucapkan terima kasih, namun ketika mereka berdua berbalik, Bill sang pemimpin menahan diri, lalu bertanya, apakah perlu bertindak sejauh ini? Kai menatap lurus dan menantang, mengapa sang pemimpin tidak mencoba menjadi teladan, sebagaimana seharusnya seorang kepala klan. Bill hanya terdiam, menatap ke depan. Sorotan cahaya jatuh ke arahnya, bersamaan dengan suara yang memperkenalkan diri sebagai profesor dari Universitas Stanford, seorang ahli dalam ilmu artefak dan gua. Di hadapan protagonis berdiri seorang gadis yang menambahkan bahwa ia memiliki pengalaman sebagai manajer dua hunter, peringkat B dan berhasil meraih kenaikan peringkat. Protagonis menatap tajam ke depan lalu berkata bahwa dirinya pernah melakukan bench, deadlift, dan 500 kg ketika masih SMA. Gadis itu menjawab bahwa ia mengerti. Seorang gadis berkacamata kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa ia akan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi selama 30 tahun terakhir. Kai tampak terkejut, hingga setengah jam kemudian ia tercengang, dan berkata bahwa semua itu mustahil. Gadis itu merapatkan tangannya di depan dada, sementara sang protagonis bertanya mengenai konstelasi jahat yang telah menduduki Cina, Korea Utara, Eropa, dan Amerika Latin. Gadis berkacamata itu meluruskan, menyebutkan bahwa yang tepat adalah Cina Timur Laut, Inggris beserta wilayah-wilayahnya di Eropa, serta Meksiko di Amerika Latin, lalu menambahkan bahwa pria itu cukup cepat menghafal. Protagonis lalu menampilkan peta dengan gambaran para monster di masa pendudukan ganas Asia Timur Laut. Saat itu ia diberitahu bahwa tanah kelahirannya, Korea Selatan, tidak pernah ditaklukkan, bahkan termasuk salah satu negara yang berhasil menyelesaikan krisis dengan relatif cepat. Ia membayangkan siluet-siluet manusia di peta. Ketika gadis itu menambahkan bahwa setelah peristiwa itu banyak hunter Korea pergi ke luar negeri, dan Amerika tampak paling menguntungkan bagi mereka. Kai menoleh dengan tatapan penuh tanya, apakah benar pemimpin klan, Bill, juga pindah ke sana pada waktu itu? Jawaban yang ia terima adalah benar. Pandangannya kosong, dalam benaknya terbayang sosok pria berkacamata yang pernah berkata bahwa sang pemimpin sangat baik hati. Lalu ia menambahkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya telah dilalui pria itu, seketika mengingat bahwa dialah yang selalu ditolak perempuan setiap hari, yang juga melarangnya masuk ke dungeon peringkat B. Bill yang mengenakan jaket hitam hanya tersenyum, sementara Kai melanjutkan bahwa pada akhirnya Bill menjadi seorang hunter peringkat S yang bergelimang kekayaan, bahkan menikah untuk ke-19 kalinya di usia 70 tahun. Protagonis duduk dengan mata terpejam ketika sebuah notifikasi sistem muncul, mengatakan bahwa Kitty Lava and Magma berkomentar bahwa segalanya ternyata berakhir dengan baik. Kitty menatap lurus dan menambahkan bahwa hunter itu mungkin bisa menjadi sebuah avatar. Kai menoleh dan bertanya apa yang ia maksud. Muncul lagi notifikasi sistem bahwa Kitty Lava dan Magma justru meragukan apakah orang itu bisa dipercaya. Sang protagonis menjawab dengan mantap bahwa ia bisa dipercaya. Dalam pikirannya, ia membayangkan Bill yang berbalik, lalu menatapnya, sementara dirinya berdiri tegak di hadapan sang pemimpin dan mengungkapkan bahwa ia telah melewati jurang abis demi mencegah akhir dunia. Selama 10.000 tahun terjebak di sana, ia menjadi seorang konstelasi, dan kini ia menawarkan posisi avatar kepada sang pemimpin klan. Wajah Bill dipenuhi keringat. Keduanya berdiri berhadapan ketika sang pemimpin balik bertanya, apakah di jurang Abyss ada jenis pengobatan baru yang sedang trending? Protagonis kemudian duduk berhadapan dengan Kitty, sementara notifikasi sistem kembali muncul menyampaikan bahwa Kitty Lava dan Magma menegaskan tidak ada kebutuhan untuk melakukan hal semacam itu. Sang protagonis lalu berkata bahwa mungkin semua ini akan bisa dipahami bila dijelaskan secara rinci. Sang konstelasi itu menatap lurus, lalu sistem kembali menuliskan bahwa ia ingin tahu apakah ada sesuatu yang membebani hati sang protagonis. Kai menatap kosong dengan wajah muram, mengakuinya, lalu merenungkan bahwa sang pemimpin tidak pernah berhenti mencarinya selama 30 tahun, seorang yang benar-benar bisa ia percaya. Karena itu, ia tidak ingin menyeret Bill masuk ke dalam urusan para konstelasi dengan sia-sia. Di atas kubah, awan perlahan mengapung, sementara seseorang menunjuk bahwa di sana terdapat peralatan latihan. Ada yang menjawab bahwa tempat itu lebih mirip sebuah gym di halaman belakang. Mereka berhenti di sebuah lorong. Sang protagonis berdiri di belakang Bill yang mengatakan bahwa meskipun disebut gym halaman belakang, bentuknya justru menyerupai aula konser,
Bahkan ia menggoda apakah Bill mengundang bintang pop untuk berpesta di sana. Namun Bill hanya tertawa dan menjawab bahwa ia punya tempat yang jauh lebih menakjubkan untuk itu.